Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, dipertemukan di salah satu taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, karena betapa banyak orang yang hadir ke majelis ilmu kemudian apa yang dipelajarinya tidak menjadikannya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketika kita membaca firman Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Maka sejatinya ilmu itu membuahkan rasa takut kepada Allah. Lah kita belajar tapi kok kemudian tidak takut kepada Allah, bermaksiat kok santai-santai saja, mungkin apa yang kita pelajari belum membuahkan hasil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih adab membaca Al-Qur'an, dan kita sampai pada poin yang ke-12. Poin yang ke-12 yaitu tadabbur dan tafakkur, menghayati dan merenungi makna-maknanya. Bapak Ibu yang berbahagia, tadabbur, tafakkur merupakan adab terhadap Al-Quran yang paling agung, bahkan utama. Seorang qari, orang yang membaca Al-Quran, tidak akan dapat mengambil faedah apa yang ada di dalamnya, tidak akan dapat mengambil faedah apa yang dia baca kecuali dengan tadabbur, merenungi, menghayati apa yang dia baca. Dan perlu diingat bahwasanya tadabbur ini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tadabbur itu merenungi, mendalami ayat per ayat. Dengan tujuan apa? Mengetahui maknanya. Ya, mengetahui maknanya, mengetahui kandungan-kandungannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca tidak sekedar kita okeh-okehan, tidak. Karena kalau kita mau membuka firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadabbur ini Allah sendiri yang merintahkan. Ya, tadabbur itu yang merintahkan adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Afala yatadabbarunal Qur'an, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, tidak mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka terkunci. Surat Muhammad ayat 24. Di ayat yang lain Allah menyebutkan afala yatadabbarunal Qur'an, maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, tidak memperhatikan Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati banyak pertentangan di dalamnya. An-Nisa 82. Sekali lagi yang memerintahkan untuk mentadaburi siapa? Allah. Maka sejatinya ketika orang membuka Al-Qur'an, membacanya, bukan hanya sekedar ingin oke-okean, ndang mari ndang wis. Makanya di antara yang sering kita dapat di anak kecil-kecil itu, kalau baca Al-Qur'an nih wis 30 juz wis gak ngaji maneh. Kenapa? Khatam Ustaz. Loh iya ini. Makanya kadang kami itu kalau ada anak ngaji baca Al-Qur'an nggak sampai juz 30. Ya. Karena bagi mereka nek wis 30 juz dianggap sudah khatam. Nek wis khatam berarti wis ora ngaji. Bukan ini esensinya. Sekali lagi yang memerintahkan Allah dalam surat Shad ayat 29 pun sama, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyatadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan berkah supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Untuk apa? Mendapatkan pelajaran. Ya, mendapatkan pelajaran. Sekali lagi diperintahkan apa tadi? Tadabbur. Ya, diperintahkan untuk mentadaburi. Bahkan tadabbur itu kunci seseorang bisa merasakan kelezatan Al-Qur'an. Ya, tadabbur itu kunci seseorang bisa merasakan kelezatan Al-Qur'an. Maka disinilah para ulama menyemangati kita untuk mentadaburi, merenungi makna per makna dalam Al-Qur'an. Gak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya Al-Qur'an, nikmatnya berlama-lama membaca Al-Qur'an, nikmatnya berlama-lama ya membaca ayat per ayat dalam Al-Qur'an kalau tidak ditadaburi. Yang ada adalah bosan nantinya, gampang lelah. Kenapa? Tidak menghayati, tidak merenungi apa yang ada di dalamnya. Pernah kami sampaikan ya, remaja itu senang baca novel, bahkan bisa sampai jam 3 pagi, habis isya sampai jam 3 pagi. Kenapa? Di antara kata mereka terbawa alur cerita di dalamnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang ditulis oleh penulis novel tersebut. Mereka hayati poin per poinnya, kata per kata dari penulis novel itu, sehingga mereka tidak merasa, loh kok wis jam 3 ujug-ujug. Lah kita kan kadang-kadang mohon maaf baru buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim wis angop. Lagi oleh sak baris tekluk, telung baris ya tekluk-tekluk gitu. Loh ini kita sadari atau tidak gitu loh. Tapi mereka yang membaca novel dari habis isya sampai jam 3, jam 2 itu nggak merasakan fase yang waktu yang lama, tidak. Dilutuhuran rasanya. Kenapa? Mereka seolah-olah terbawa dalam kisah tersebut. Lah ini loh yang disemangati oleh para ulama. Ini loh yang Allah perintahkan ketika seseorang membaca Al-Qur'an, mentadaburinya. Ya. Pernah disebutkan di antaranya Badruddin Al-Zarkashi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Man lam yakun lahu ilmun
wa fahmun wa taqwa wa tadabbur. Ya, siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan tadabbur, lam yudrik min ladzatil Quran syai'an, dia tidak akan merasakan kelezatan Al-Quran sama sekali. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah pernah berkata, inni la'ajabu mimman qara'al Qur'an wa lam ya'lam ta'wilahu kaifa yaltadzu bi qiraati. Sungguh aku takjub kepada orang yang membaca Al-Quran. Aku itu heran dengan orang yang baca Al-Quran tapi nggak ngerti maksudnya. Bagaimana dia bisa merasakan kelezatan Al-Quran dari apa yang dia baca? Makanya kadang-kadang kita nggak merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Ya wis datar, moco nggak moco biasa. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita mentadaburi apa yang kita baca. Dide. Gak buru napa? Oke, gitu loh. Tidak hanya memburu banyaknya. Ya memang baca banyak itu pahalanya juga banyak, karena setiap huruf itu dapat apa? Pahala. Setiap huruf dilipat gandakan menjadi berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun wa mimun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan tiap-tiap huruf dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Tetapi alangkah sempurnanya lagi bila kita membacanya semangat plus semangat mentadaburi ayat per ayatnya, kata per katanya, kalimat per kalimatnya. Apalagi ini menggunakan bahasa Arab. Sungguh indah kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran itu. Sehebat apapun penyair Arab membuat sebuah tulisan syairnya, tidak akan mampu menandingi keindahan bahasa dalam Al-Quran. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, kaifa yarqa qalbuk wa innama himmatuka fi akhir surah. Wahai anak Adam, bagaimana hatimu bisa lembut sementara semangatmu hanya tertuju pada bagaimana mencapai akhir surat. Gimana hatimu lembut, wong semangatmu gur pengen menghatamkan sampai akhir surat. Padahal tadi perintahnya Allah apa? Tadabbur. Disuruh mentadaburi, dan di sini seorang akan merasakan kelezatan Al-Quran, kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan, faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qiraati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahumin wa anfa'u lil qalb. Ketahuilah bahwa membaca satu ayat, kata Imam Ibnu Qayyim, membaca satu ayat dengan mentadaburinya, memahami poin per poinnya, ayat per ayatnya, memikirkannya, lebih baik daripada engkau membaca seluruh Al-Quran, menghatamkannya tanpa engkau mentadaburi dan memahami. Ini kata beliau, satu ayat bila kita tadaburi, kita pahami, maka sejatinya ini akan membuahkan buah yang sangat manis bagi yang membacanya. Pak, Bu, orang-orang munafik itu juga membaca Al-Quran. Mereka juga membaca Al-Quran.
Makanya sekarang semangat kita tidak hanya menghatamkan saja, tetapi apa tadi? Mentadaburi setiap ayat yang kita baca. Ini levelnya naik nih kalau sudah seperti ini. Yang biasanya mungkin kita hanya semangat untuk 30 juz yang baca, sekarang kita tambah dengan mentadaburi setiap ayat yang kita baca. Mencoba memahami setiap ayat yang kita baca. Ayat per ayat yang kita baca, coba untuk dipahami. Makanya penting juga bagi kita untuk mengikuti kajian tafsirnya. Memang kajian tafsir itu lama Pak, nggak mari-mari koyok. Sak ayat itu bisa sak pertemuan. Ya. Tapi inilah agar kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu pembeda yang hak dan yang batil bila mau dipelajari, ditadaburi. Semua umat Islam baca Al-Quran Pak. Gak mungkin umat Islam gak baca Al-Quran, bener? Tetapi banyak yang menyelisihi Al-Quran. Apakah mereka tidak baca? Baca. Tapi kenapa kemudian apa yang dilakukan menyelisihi Al-Quran? Mereka tidak paham apa yang mereka baca. Ya, mereka tidak paham atas apa yang mereka baca. Bahkan tidak menjadikan hati mereka bergetar takut kepada Allah. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadaburi Al-Quran. Karena tadabur kunci kita merasakan kelezatan, kenikmatan Al-Quran. Kita bisa berlama-lama Pak membaca Al-Quran itu. Kuat suwi, kalau bahasanya kuat lama dalam membacanya. Kenapa? Ngerti apa alur yang dibawa dalam Al-Quran tersebut. Tapi ya itu masalahnya kita ya iso moco alhamdulillah taat. Iya alhamdulillah. Tapi kan kita juga harus berlomba-lomba menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah. Harus berikhtiar untuk menjadi lebih baik, lebih berkualitas lagi dari sebelumnya. 2023 sudah kita lewati. Apakah perbedaannya? Apakah sholat kita lebih baik, bacaan Al-Quran kita lebih baik? Kalau 2023 kita membaca belum mentadaburi, ayo di 2024 kita tadaburi ayat per ayatnya. Ya. Gak akan rugi, gak akan ada. Al-Quran yang kita pelajari sekarang dan 10 tahun lagi sama kok. Ya, sama. Al-Quran di zaman Nabi dan zaman ini sama. Maka nggak akan ada ruginya orang mempelajari, mentadaburi Al-Quran itu. Luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Ya, luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Jangan sampai nggak sempet. Ya. Jangan sampai nggak sempet. Duh tatsuwi bu etat. Wujud cinta manusia, cinta kepada Allah, itu cinta kepada Al-Quran. Tidak dikatakan seorang itu cinta kepada Allah bila dia tidak mencintai Al-Quran. Ya. Di antara wujud cinta kepada Al-Quran, mempelajari, mentadaburi isi Al-Quran. Kita tadaburi nih ayat per ayatnya, nikmat nanti. Ya, nikmatnya luar biasa. Ya, indah. Semakin menambah keimanan. Makanya di antara kalau kita membuka kitab-kitab para ulama ketika membahas tentang bab ziyadatul iman, bab bertambahnya iman, maka di antara yang disebutkan adalah membaca, mempelajari Al-Quran. Ini di antaranya. Ya. Ulama menyebutkan apa? Al-ilmu, dan ilmu yang harus dipelajari ilmu tentang Al-Quran. Itu yang disebutkan oleh para ulama.
Maka pelajari Al-Quran, tadaburi nih ayat per ayatnya. Ya, tiap ayat kita tadaburi. Dan sekali lagi kita mentadaburi, memahami ayat per ayatnya, kita bisa demikian kalau kita mempelajarinya tentunya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita bersemangat. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Yang sudah dibaca berapa juz? Berapa? 32 juz. Kok Pokemon? 30 juz dibaca. Kalau sudah, yang sudah kita pelajari berapa juz? Yang sudah coba kita baca pelan-pelan, kita mencoba merenungi tiap ayatnya berapa juz? Jangan-jangan hanya juz 30. Ya iku wis luwih apik timbang sing ora. Tetapi kan Al-Qur'an 30 juz, ya coba kita pelajari 30 juznya. Ya. Wis to gampangane, coba untuk level tahapan kita coba dulu baca terjemahnya kan gitu. Kita coba dulu lah untuk level untuk kita memulai. Loh, kita kadang Al-Fatihah lo orang ngerti maksudnya. Padahal setiap hari kita baca Al-Fatihah berapa kali? Minimal berapa? Ya aku nek sholat 5 waktu, Pak. Ya kadang-kadang enggak 5 waktu, kadang baru 1 waktu. Loh, apakah mungkin? Mungkin. Ya, mungkin. Ya. Sangat mungkin. Kenapa? Duhur kerja, asar rung mulai kerja, maghrib alhamdulillah wis mariatus sholat, isya rakober, subuh kebablasan. Loh, mungkin. Ya, mungkin. Lah minimal tadi kita kan oke lah 17, 18 dan lain sebagainya tambah sholat sunnah. Loh, apakah sudah kita paham maksud dari Al-Fatihah ini? Betapa banyak, bahkan hampir semua umat Islam itu hafal surat Al-Ikhlas, tapi masih menyekutukan Allah. Ya. Tapi masih bergembira dengan perayaan apa? Lihat. Makanya disinilah ma'asyiral muslimin, Allah perintahkan kita tadaburi itu Al-Quran. Pahami itu ayat per ayat dalam Al-Quran. Ini Al-Quran bukan dongeng saja, bukan hanya seperti bacaan koran yang kita baca selesai. Tidak. Jangan samakan Al-Quran dengan koran yang selesai dibaca, tutup, sudah selesai. Ya. Kan sebagian orang memperlakukan Al-Quran itu seperti buku-buku umumnya, koran bahkan dibaca ya wis. Memang kalau kita baca dapat pahala, keutamaan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Tetapi esensi ketika kita disuruh mentadaburi, memahami, dengan kita paham, kita mengamalkan isinya. Innama unzilal Qur'an liyu'mala bih. Tujuan diturunkannya Al-Qur'an liyu'mala bih. Untuk apa? Diamalkan. Itu tujuannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-12. Lah, tetapi bagaimana agar kita bisa mentadaburi Al-Qur'an? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mentadaburinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor sukses ya menunjang keberhasilan tadabbur, yang pertama itu memahami makna-makna dan kandungan isinya, Pak. Itu diantaranya. Makanya coba ya kita baca dulu lah kandungan isinya. Makanya minimal di rumah itu ada tafsir ringkas kita punya. Minimal. Tafsir apa yang paling ringkas? Coba itu dulu. Taisiril Karimir Rahman atau tafsir As-Sa'di. Minimal kita punya. Nggak rugi kita beli tafsir seperti itu, nggak rugi, kena diwarisno, ngoten lho. Kita, anak kita, cucu kita, itu masya Allah manfaatnya luar biasa. Ya. Itu baca itu nanti pelan-pelan didik Al-Ikhlas ya, minimal yang sering kita baca dalam sholat dulu, alon-alon. Ya,
Itu penunjang kita bisa berhasil dalam mentadaburi Al-Quran. Coba ya. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan perlahan. Ya apa mentadaburi ini maca Al-Quran koyo balapan gitu. Ya, balapan wis makhraj panjang pendek terjang wae pokoknya. Pokoknya apa? Oke, makanya kadang-kadang orang itu ini Ramadan kan kadang-kadang di sebagian tempat itu baca Al-Quran pakai apa? Mic kan biasa nih. Ya itu kadang-kadang dibenerno iku lho wangel, emoh benerno. Dibenerno iku koyo wangel, kuwatir napa dianggap gak lancar ngoten. Dibenerno diterjang wae pokoke. Los pokoke. Ya, baca Al-Quran perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila. Surat apa itu? Muzammil ayat 4. Dan baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Coba alon-alon nih maca Al-Quran. Ini aja buru-buru. Nyapa to buru-buru? Apa benole oke? Bukankah kita harus memberikan hak setiap hurufnya? Ngoten nggih? Kita berikan hak setiap hurufnya. Kan alon-alon maca Al-Quran iku sing kena dirungokne ngoten lho. Ya kena dirungokne tapi kena dinapa nggih bahasane. Kadang bawa sing gremeng alon wis gak jelas. Huruf hamzah ini campur dadi siji mbuh ngono ya. Alon-alon. Termasuk memperbagus bacaannya tetapi tidak berlebihan sebagaimana yang pernah kita sampaikan ya. Termasuk mengulang-ulang, Pak. Diulangi baca Al-Quran, coba diulang. Setiap kita mengulangi bacaan Al-Quran, baca artinya, baca maksudnya, kita ulangi lagi, akan selalu ada faedah baru ya. Makanya coba diulang-ulang membacanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, termasuk kita bisa memudahkan kita dalam mentadaburi Al-Quran itu berdoa. Ya, berdoa ini juga penting bagi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, di antara adab dalam membaca Al-Quran yaitu memohon rahmat dan meminta perlindungan, ya, perlindungan diri dan sejenisnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab sekali lagi dalam membaca Al-Quran disebutkan bahwa Nabi tatkala membaca ayat rahmat beliau mohon rahmat, tentang ancaman beliau berlindung darinya. Membaca ayat tentang pensucian Allah beliau bertasbih. Dari Hudzaifah beliau berkata, qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam laila. Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Kemudian di antara isi hadis tersebut, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Jika beliau menjumpai ayat yang menganjurkan untuk bertasbih, beliau tasbih, ya. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Menjumpai ayat berkenaan dengan meminta, beliau meminta. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadha. Apabila melewati surat tentang perlindungan, beliau memohon perlindungan. Lah ini kan nggak bisa dilakukan kalau kita nggak ngerti maksudnya. Terus nggih? Lah awak dhewe apa ya ngerti ini ayat tentang berlindung dari ini apa enggak kalau kita tidak mengerti maksud ayat per ayatnya. Makanya ketika kita melihat para ulama, para masyayikh yang membaca Al-Quran sampai menangis karena membaca ayat tentang azab, tentang neraka, kita kayak biasa saja. Kenapa ya? Karena kita nggak tahu maksud dari ayat tersebut. Ya. Kita nggak ngerti maksud dari ayat tersebut. Makanya ini penting. Ini Rasul. Ya, ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada ayat tentang beliau bertasbih lewat ayat ya tentang memohon perlindungan, maka beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sekali lagi, tentunya hal ini tidak bisa dilakukan kecuali bagi mereka yang benar-benar paham dan mentadaburi isi Al-Quran. Makanya juga sekali lagi, baca Al-Quran itu aja cepet-cepetan. Jangan alon-alon sing kena dirasakni panjenengan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, ya, di antaranya talabul jannah wal isti'adzah minan nar tariqu anbiya'illah wa rusulihi wa jami'i awliya'ihi sabiqin al-muqarrabin wa ashabil yamin. Meminta surga, berlindung dari siksaan adalah jalan hidupnya para nabi, utusan Allah, seluruh wali Allah, ahli surga, as-sabiqun al-muqarrabun, dan para ahli surga ashabul yamin. Ini ma'asyiral muslim. Makanya kalau berlewat ayat tentang berlindung dari neraka, minta perlindungan kepada Allah. Tapi sekali lagi, ya kita kadang tidak tahu karena kita tidak paham. Hanya penting coba dibaca, ditadaburi. Ini penting sekali, mengingat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini kadang fokus membaca, bahkan kadang lalai membaca. Kalau di zaman ini kan moco dulu wis apik. Kan gitu kan? Moco wis apik Pak Ustaz, timbang liyane enggak moco. Padahal di sana kita juga diperintahkan untuk mentadaburi, memahami. Makanya penting belajar agama itu ya terus. Jangan hanya seminggu. Berapa kali? Kalau masjid ini kan seminggu bisa berkali-kali. Maghrib, subuh, duha, karik nari waktu ini panjenengan. Jenengan bisa milih mau subuhnya, mau maghribnya, atau semuanya. Gari milih dari tafsir sirah dan lain sebagainya, pun masjid-masjid sekitarnya juga banyak. Dan nuntut ilmu itu jangan nik sempet tapi kudu disempet nih. Ojo nik longgar tapi kudu waktu nih kudu dilonggar nih. Semakin tambah usia atau semakin berkurangnya umur, harus semakin tambah sering mendatangi majelis ilmu. Ojo tambah adoh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14 di antara adab membaca Al-Qur'an, membaca dengan lisan disertai kehadiran hati. Di sini muallif menyebutkan bahwa tidak cukup membaca Al-Qur'an dengan hati, tapi dengan menggerakkan lisan. Baca Al-Qur'an itu bukan hanya di batin. Oke? Maca Al-Qur'an iku ora mungkur di batin. Nggak hanya di batin, Pak. Tapi diucapkan dengan lisan, minimal kita sendiri yang dengar. Jadi baca Al-Qur'an itu ora mungkur di batin. Abu Hurairah menyebutkan Rasul bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Sebagian perawi menambahkan yajharu bihi, bukan termasuk kami orang yang tidak yataghanna bil Qur'an. Ya. Yataghanna bil Qur'an. Yataghanna kata Imam An-Nawawi, ya. Maknanya memperbagus suaranya terhadap Al-Qur'an. Kemudian ada tambahan dari perawi, yaitu apa? Mengeraskannya. Makanya kadang-kadang kan baca Al-Qur'an kurdi batin. Ya, kurdi batin ini. Aliran kebatinan mungkin ini ya. Dibaca, minimal kita sendiri yang dengar itu loh. Doa juga demikian. Ya, doa juga demikian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan ketika beliau ditanya, ya, tentang hal tersebut, apa jawab beliau? Qiraah itu harus dengan lisan. Ya, qiraah itu harus dengan lisan. Jika seseorang membaca bacaan-bacaan sholat dengan hati saja, ini tidak boleh. Demikian juga bacaan-bacaan yang lain tidak boleh hanya dengan
hati, namun harus mengeraskan lisan dan menggerakkan bibirnya. Ya, menggerakkan bibirnya barulah disebut aqwal, perkataan. Jadi yang namanya membaca itu menggerakkan bibir. Ume minimal apa Jawa do? Ume. Jadi digerakkan bibirnya. Ya. Tidak boleh hanya dengan hati, namun harus menggerakkan lisan dan bibirnya, barulah disebut sebagai aqwal, perkataan. Dan tidak dapat dikatakan perkataan aqwal jika tanpa lisan dan bergerak bibir. Majmu' Fatawa. Ya. Ini kata beliau. Ya. Begitu pula Syekh bin Baz dalam fatwanya, berzikir itu harus dengan menggerakkan lisan dan harus bersuara, minimal didengar diri sendiri. Ini kata beliau. Orang yang membaca dalam hati, ya, dalam bahasa Arab tidak dikatakan qari, membaca Al-Quran. Ini kata Syekh bin Baz. Ya, orang yang membaca dalam hati tidak dikatakan qari atau membaca Al-Quran. Ya. Maka ya minimal lah didengar dirinya sendiri. Makanya kalau baca Al-Quran ya ada apa? Suara. Umi lah minimal. Kadang ya itu tadi ini nih. Minimal kita sendiri yang dengar. Ya nggak perlu banter-banter juga. Tetapi juga diperhatikan ketika ada orang sholat, ya kita lebih pelankan lagi. Didengarkan suaranya, tidak hanya di batin, sekali lagi. Ya, tidak hanya di batin. Kita bukan aliran kebatinan ini. Maka keraskan suaranya, minimal kita sendiri yang dengar. Kalau di rumah baca, kalau bisa dikeraskan nggak masalah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca dengan lisan, ya termasuk dihadirkan dengan hati juga, ikut meresapi makna-maknanya. Tapi ini yang penting, poin ini. Jadi membaca dengan lisan, tidak hanya apa tadi di batin. Ngapunten ini. Kemudian yang ke-15, memanjangkan suara saat membaca Al-Quran. Maksudnya kata para ulama, membaca sesuai tajwid. Membaca sesuai tajwid. Ya. Rasulullah membaca panjang atau pendek setiap huruf dalam Al-Quran. Para sahabat juga demikian. Meskipun di zaman Rasul kemudian tidak disebut ilmu tajwid, karena memang baru dikenal, tidak di zamannya, baru-baru aja kan gitu. Tapi inilah yang dimaksud. Rasulullah dan generasi awal Islam membaca Al-Quran dengan demikian. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Qatadah, beliau menyebutkan, qultu li Anas bin Malik, kaifa kana qiraatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ya, aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran? Apa kata Anas? Ya, qala maddan, yaitu memanjangkan bacaan, artinya sesuai dengan hukum tajwid. Makanya kita juga harus belajar ini. Ya, kita juga harus belajar ini. Dan masya Allah, di Malang ini banyak tempat-tempat yang kita bisa belajar hal tersebut. Ustaz, aku sebutat hukum mempelajari tajwid ku wangil nih. Nggak apa-apa, belajar terus, sulit nggak masalah. Ya, belajar. Jangan sampai kemudian kita berputus asa dari belajar Al-Quran. Karena sekali lagi kita membaca Al-Quran itu dengan memberikan hak di setiap hurufnya. Panjang ya dibaca panjang, pendek ya dibaca pendek, tasydid ya dibaca tasydid.
Itu kita berikan. Lempeng lurus kabeh. Ya, pelajari itu. Ya, sesuai dengan apa tadi? Tajwidnya. Ya. Dan masya Allah ya, di sebagian tempat kan memang sudah geliat ya, memulai tahsin ya bahasanya ya. Ya, dari belajar mungkin ada yang ikro, ada yang bos macem-macem lah. Ini di pondok itu besok hari Sabtu malam, nanti malam ini berarti. Ini ada tes bapak-bapak baca Iqra alif ba ta. Saestu. Nanti malam ini tes bapak-bapak baca Iqra. Sudah beberapa bulan kan. Ini nanti malam tes untuk naik level. Ini levelnya masih makhrujul huruf ini, belum tajwid ini nih ya. Ini bapak-bapak itu di masjid sudah kho sa, belajar gitu ini, persiapan ujian hari ini. Ya nggak malu gitu loh, nggak malu. Pun ibu-ibu ada sorenya. Kalau ibu-ibu jam 2 sampai jam 4, kalau bapak-bapak habis isya sampai jam 9. Khusus belajar alif ba ta masih ya. Umurnya ya sama seperti panjenengan, 50, 60 juga ada. Ya karena memang ini diantara hal yang harus kita perhatikan, beradab dalam membaca Al-Quran. Salah satunya dengan memberikan hak di setiap huruf, nggak apa-apa. Ya. Dan ulama-ulama terdahulu juga mempelajari agama ini juga di usia senjanya, 40 ke atas, ada yang 50. Maka belajar agama nggak usah gengsi. Kalau nuruti gengsi, Imam Ahmad nggak belajar tuh agama. Bukankah Imam Ahmad ketika di usia senjanya kesana kemari dengan anak-anak muda? Ya, semangat masihan beliau. Makanya yang sepuh-sepuh kalau ada tahsin gitu belajar, nggak apa-apa ikut. Ben bacaane awak dhewe rada ono perkembangan lah. Ya, lebih baik daripada sebelumnya. Ini harus kita upayakan, jangan sampai terus-terusan bacaan kita kemudian salah. Awang kita bersolat yang baca Al-Quran, benar sebutan. Kita solat itu baca Al-Quran, Al-Fatihah terus kita baca, surat-surat pendek ya kita baca, di rumah juga baca Al-Quran. Maka pelajari itu sesuai dengan apa tadi? Tajwid. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya qala maddan, Rasulullah membacanya atau memanjangkan bacaan yaitu sesuai dengan tajwid itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan bacaan kita? Apakah sudah kita beri haknya atau belum? Ataukah terakhir kita mempelajari Al-Quran kapan Pak? Belajar makhraj panjang pendek itu jenengan kapan? Apakah masih belajar ataukah mencukupkan alam biyen wis tau ngono? Ya, masih banyak yang perlu kita perbaiki dari bacaan ayat suci Al-Qur'an kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul telah mengajarkan bagaimana cara membaca. Rasul telah mengajarkan. Dan inilah yang harus kita pelajari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mentadaburi terpisah dengan membaca Arabnya? Ini membaca terjemahnya ini. Lebih baik kita baca Arabnya kemudian lihat penjelasannya. Ya, lihat Arabnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa sih maksudnya ini? Apa maksudnya? Pelan-pelan coba siji-siji pelan alon. Dibaleni alhamdulillahi rabbil alamin. Coba dibaca, lihat penjelasan para ulama. Ya penting ini.
Sehingga nanti kita sholat, Pak, ada imam baca alhamdulillahirabbil alamin, kita tuh paham apa yang dibaca oleh imam, ngerti arahnya mau kemana. Itu insya Allah. Kemudian bagaimana pada bulan Ramadan yang biasanya terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, apakah tetap dengan mentadaburinya? Kalau selama ini kita mendengar kalau ulama-ulama terdahulu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bahkan bisa 1 hari 1 kali, itu mereka sudah paham Al-Quran, sekelas Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, orang-orang yang paham Al-Quran, bacaannya juga bagus. Lah kita wis bacaan yo ora patek bagus, yo ora pati paham, gradak wae. Ya bagus semangat menghatamkan Al-Quran, tapi juga ingat berikan setiap haknya. Nah ini akan kita bahas pertemuan yang akan datang juga ini. Makanya bila Ramadan yang lalu kita hanya terfokus untuk yang penting 30 juz, tapi kalau sekarang harus ditambah, levelnya dinaikkan. Coba nih kita baca pelan-pelan, kita tadaburi ayat per ayatnya, coba sambil kita renungi maksudnya. Wong kita lo baca 30 juz, ngapunten ya. Ketika ada imam baca iku ujug-ujug, iku surat apa ya? Ya. Masya Allah, kalau kita baca 30 juz pelan-pelan 1 hari, coba sama dibaca. Minimal terjemahnya itu sudah ada tambahan sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru, saestu akan ada sesuatu yang baru kita dapatkan. Apalagi sambil buka tafsirnya. Ya minimal yang ringkas tadi ya yang kita sebutkan. Jadi mahasirul muslimin, jangan buru tadi ya disinggung oleh para ulama, jangan hanya buru khatamnya. Wa qiraatu, dan membaca 1 ayat bitadabburin wa tafahumin khairun min qiraati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahumin. 1 ayat yang kita tadaburi menghasilkan rasa takut kepada Allah itu jauh lebih baik daripada 30 juz kemudian tidak menjadikan kita lebih takut kepada Allah. Ya tapi ya syukur-syukur 30 juz plus. Nah, kalau bisa demikian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.